Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Fistika Arsya dengan NPM 1130. Nah, di section kali ini aku akan membahas tentang cara bermain media sosial dengan bijak. Nah, teman-teman, membangun etika digital. Mengapa cara kita menggunakan media sosial sangat menentukan perilaku kita? Kenapa sih, teman-teman? Karena yang pertama, perilaku yang kita gunakan di dalam media sosial, entah itu dalam berkomentar atau menanggapi suatu konten, itu merupakan perilaku asli kita. Jadi, perilaku yang kita unggah di media sosial itu mencerminkan perilaku kita yang sebenarnya. Secara dalam bermedia sosial, orang itu menjadi tidak tahu secara langsung siapa kita dan di mana kita. Justru komentar-komentar yang kita unggah di media sosial itu berdampak lebih luas dan lebih menyeluruh. Nah, gimana sih caranya biar menggunakan media sosial dengan baik dan bijak? Nah, sebelum memasuki ke section tersebut, kita bakalan bahas, kalian pernah gak sih ketemu sama orang-orang yang di bawah umur itu udah menggunakan media sosial seperti TikTok atau Instagram, bahkan di Twitter? Nah, kalau di Instagram, saya sendiri banyak menemui konten-konten anak di bawah umur yang membuat konten, entah itu joget-joget TikTok ataupun menyebarkan berita hoax. Nah, justru konten-konten yang disebarkan tanpa pertanggungjawaban itu lebih ke arah yang negatif untuk orang-orang di sekitar. Memasuki poin yang pertama, cara untuk bermedia sosial dengan bijak, yaitu akun sesuai dengan batasan umur. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2025 dan Permenkemdikbud nomor 9 tahun 2026 didukung oleh teori perkembangan kognitif Jean Piaget, menunjukkan bahwa pemerintah kini secara resmi membatasi kepemilikan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kenapa sih pemerintah itu membatasi anak di bawah 16 tahun dalam penggunaan media sosial? Nah, karena anak di bawah 16 tahun cenderung memiliki tingkat kognitif yang belum berkembang dengan baik. Dan justru banyak pola pikir anak-anak di bawah usia 16 tahun itu masih labil dan tidak ada pertanggungjawaban dalam berpikir. Maka dari itu, pemerintah lebih baik membatasi penggunaan media sosial bagi anak yang berusia di bawah 16 tahun. Ini berlaku dari tahun 2026 tahun ini. Lalu yang kedua, manajemen privacy. Berdasarkan landasan Communication Privacy Management atau CPM, teori oleh Sandra Petronio, individu adalah pemilik sah atas informasi pribadinya dan berhak membuat aturan atau batasan siapa saja yang boleh mengaksesnya. Nah, fitur-fitur di media sosial saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat. Kita dapat mengatur dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi seperti fitur privacy agar orang umum tidak dapat mengakses akun kita secara pribadi. Jadi, kita dapat memilah siapa saja yang dapat masuk ke dalam konten-konten kita atau mengunjungi konten-konten kita dan profil kita di media sosial. Contohnya, di TikTok dan Instagram, kita mempunyai fitur privacy, di mana orang-orang harus menggunakan izin akses ke kita agar orang-orang dapat melihat konten-konten kita dan dapat berkomentar. Dan juga, di dalam Instagram dan TikTok, kita itu bisa memprivacy komentar. Jadi, kalau kita memposting sebuah postingan, kita dapat membatasi komentar yang tersedia dalam konten tersebut. Jadi orang-orang tidak dapat berkomentar di postingan yang kita unggah di akun kita pribadi. Lanjut pada poin ketiga, yakni verifikasi informasi, teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger dan Luckman tahun 1966. Untuk membedakan mana fakta dan hoax, kritis terhadap sumber informasi dan penyaringan konten sebelum disebarkan, atau saring sebelum sharing. Nah, kita di media sosial itu harus bijak ya teman-teman dalam mengunggah sebuah konten dan memahami arti dari konten tersebut. Kita harus dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang berita palsu atau hoax. Kita harus mencari sumber-sumber yang akurat di dalam sebuah media sosial. Kita harus mencari tahu. Contohnya yang pertama, kalian bisa searching judul dari berita yang kalian tonton di media sosial atau potongan-potongan cuplikan-cuplikan di media sosial tersebut. Di dalam
situs-situs berita yang resmi seperti Kompas TV, Liputan 6, dan lain sebagainya. Lalu kalian jangan skip-skip baca informasi yang disebarkan secara resmi di dalam platform-platform berita yang ada di Indonesia. Jadi kalian tidak boleh membaca hanya sepotongan-sepotongan saja. Lalu teman-teman, selain itu kita juga bijak dalam menanggapi konten-konten yang bersifat hoax. Kita tidak boleh menjudge orang yang mengupload berita-berita yang bohong. Lalu lanjut, kesimpulannya, yang pertama adalah mematuhi batasan usia sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2025 dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 atau batasan konten sosial di bawah 16 tahun. Lalu yang kedua, menjaga batasan privasi berdasarkan teori CPM, yaitu kita dapat memprivasi data diri kita di media sosial. Dan yang terakhir, bersikap kritis terhadap informasi demi menjaga ekosistem digital yang sehat. Jadi, kita bisa kritis dalam berpikir membedakan mana yang fakta dan mana yang berita tidak aktual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.